Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, dan tak lupa kepada rekan-rekan MBS 2E yang berbahagia. Perkenalkanlah, saya Eleni Nasari selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu Faisal Ardiansyah, Eleni Nasari dengan saya sendiri, Nur Homariah, Galuh Eka Arum Putri, dan Amanda Riset Widiasari. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai konsep dan contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nur Homariah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Materi yang pertama berkaitan tentang konsep akulturasi Islam dan budaya Jawa. Menurut Kunjaraningrat, konsep akulturasi itu adalah suatu bentuk proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Di sini terjadi kontak budaya, yang mana unsur-unsur budaya asing lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur kepribadian kebudayaan sendiri. Setelah mengalami akulturasi atau saat budaya Jawa telah menerima Islam, dapat kita lihat bahwa keduanya memiliki ikatan yang indah. Jawa yang dikenal sangat menjunjung tata krama dan unggah-ungguh itu sangat cocok jika bersatu dengan agama Islam yang mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu, budaya Jawa juga dikenal mengutamakan keseimbangan, keselarasan, keserasian hingga kesederhanaan. Itu juga sesuai dengan Islam yang mencintai persatuan dan perdamaian. Hal inilah yang kemudian menjadikan Islam terus berkembang dan kemudian hidup berdampingan dengan budaya Jawa. Berikutnya adalah contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa. Yang pertama, selamatan. Makna selamatan bagi orang Jawa adalah untuk memperoleh keselamatan sebagai langkah antisipasi sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Selamatan selalu dinaungi dengan berbagai umbu rampe atau tepatnya dinamakan sesajen yang melingkupinya. Adapun jenis selamatan berkaitan dengan daur kehidupan, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Lalu, selamatan berkaitan dengan peristiwa perayaan Islam, Maulid Nabi. Selamatan bersih desa, pembersih desa, berkaitan dengan integrasi sosial desa seperti merti dusun. Yang terakhir, peristiwa penting sepanjang lingkaran hidup seorang, pindah rumah, mengubah nama, kesembuhan penyakit, dan sebagainya. Bersih desa merupakan salah satu upacara adat Jawa yang diselenggarakan setelah para petani panen padi. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur karena tanaman padi telah berhasil dipanen dan telah menghasilkan panenan yang memuaskan. Tujuan dari bersih desa atau penyadranan yaitu menjadi ajang silaturahmi keluarga dan sekaligus menjadi transformasi sosial budaya dan keagamaan. Selanjutnya ada sekaten. Perayaan sekaten merupakan sebuah aktivitas yang bermula dari religi yang berkembang menjadi sebuah peristiwa budaya. Perayaan sekaten di Surakarta adalah dua bentuk kebudayaan yang terpadu, yaitu kebudayaan keraton Hindu Jawa dengan kebudayaan Islam. Hubungan antara budaya Jawa dan Islam merupakan konfigurasi dalam bentuk perayaan sekaten, dengan menampilkan gamelan hasil budaya masyarakat Jawa dengan isi serta sifatnya yang merupakan tuntunan agama Islam. Perayaan sekaten sebagai peristiwa multidimensi, selain sebagai media dakwah Islam, juga sebagai sarana ekonomi, sarana hiburan, dan sarana wisata. Dalam sekaten,
masyarakat Islam melakukan ritual sesuai ajarannya. Misalnya, pengajian, syiar melalui ceramah, pertunjukan rebana dengan menyajikan syair-syair Islami, sholat berjamaah, dan pameran buku-buku Islam. Dengan demikian, Sekaten memberi arti penting dalam perkembangan dakwah Islamiyah, terutama kepada masyarakat yang masih peka terhadap tradisi kejawen, dapat lebih mengenal dan memahami ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya adalah wayang. Wayang merupakan bentuk kebudayaan Hindu-Buddha yang diadopsi Wali Songo sebagai sarana untuk mengenalkan ajaran Islam. Sampai saat ini, cerita asli pewayangan masih merupakan kisah-kisah dari kitab Mahabharata dan Ramayana, yang merupakan bagian dari kitab suci Hindu. Pada prinsipnya, Wali Songo hanya mengadopsi instrumen budaya Hindu yang berupa wayang dan memasukkan nilai-nilai Islami untuk menggantikan filsafat dan teologi Hindu, dan tentunya juga teologi Buddha yang terdapat di dalamnya. Wali Songo juga menggunakan kesenian wayang untuk membangun konstruksi sosial, yakni membangun masyarakat yang beradab dan berbudaya. Wali Songo menambahkan dalam cerita pakem pewayangan dengan plot yang berisi sosial masyarakat Islam, baik dari sistem pemerintahan, hubungan bertetangga, hingga pola kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi. Untuk tujuan-tujuan tersebut, Wali Songo bahkan memunculkan figur-figur baru yang sebenarnya tidak ada dalam kisah asli Mahabharata maupun Ramayana. Figur-figur yang paling dikenal luas yaitu Punokawan. Pada Perenggijaha terjadi akulturasi budaya Islam dan budaya Jawa, misalnya pada segi bangunan, terkhususnya pada bangunan masjid. Fungsi utama masjid adalah tempat ibadah. Berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bumi ini dijadikan bagiku untuk masjid atau tempat sholat dan alat pensucian atau untuk tayamum. Dan di tempat mana saja seorang dari umatku mendapat waktu sholat, maka sholatlah ia di situ. Menurut pengertian hadis itu, agama Islam memberi pengertian secara universal terhadap masjid. Artinya, kaum muslim dapat leluasa beribadah sholat di berbagai tempat yang bersih. Jadi tidak ada ketetapan wajib harus bagaimana bentuk masjid, sehingga bentuk masjid dapat dipengaruhi banyak hal. Misalnya masjid yang ada di Pulau Jawa, ciri-cirinya memiliki atap tumpang atau bersusun, tidak adanya menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan, dan masjid umumnya berada di ibu kota atau dekat kerajaan. Selanjutnya ziarah makam. Ziarah menurut KBBI berarti kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia. Salah satu contohnya yaitu ziarah makam. Ziarah makam biasanya dilakukan pada hari tertentu seperti hari Jumat atau bertepatan dengan hari meninggalnya orang yang dikunjungi. Selain pada hari itu, biasanya umat Islam melakukan ziarah makam pada bulan Ramadan atau menjelang Lebaran. Sesungguhnya ziarah dapat dilakukan di hari apa saja. Ziarah dapat mendatangkan berbagai hikmah, yaitu dengan mengingat adanya kematian bagi setiap makhluk hidup. Selain itu, saat berziarah, kita berdoa untuk kebaikan orang yang dimakamkan, sehingga dapat meringankan bebannya di alam kubur. Masyarakat Jawa biasanya berziarah ke tempat sanak saudara dan juga tokoh yang dianggap keramat, seperti para tokoh Wali Songo dan para penyebar Islam lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih